Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Pan-RB tertanggal 22 Juli 2022. Jadi bagi yang belum tahu, pada tanggal 22 Juli 2022, Menteri Pan-RB mengeluarkan surat edaran perihal pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah yang ditujukan kepada PPK atau pejabat pembina kepegawaian baik di instansi pusat maupun instansi daerah. Tetapi ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh tenaga honorer ataupun non-ASN yang ingin atau bisa masuk dalam pendataan. Salah satu yang disorot adalah terkait dengan persyaratan gaji. Jadi gajinya atau honornya harus berasal dari APBN atau APBD. Dan kemarin pada video saya sebelumnya ada yang bertanya bagaimana dengan BLUD, apakah juga masuk di pendataan? Bagaimana dengan guru yang digaji dari dana BOS, apakah juga masuk di pendataan? Dan sampai dengan saat ini saya belum bisa menjawab secara pasti apakah keduanya bisa masuk dalam pendataan karena sumber gajinya bukan berasal dari APBN atau APBD. Jadi kali ini kita akan coba bagikan informasi bahwa di salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah, BKPSDM-nya atau lebih enaknya BKD-nya sudah melakukan pendataan kepada pegawai BLUD. Jadi pegawai BLUD ikut didata dalam pendataan tenaga non-ASN kali ini. Walaupun nantinya keputusannya tentunya ada pada pusat ya, pada Kementerian Pan-RB. Yang penting pihak dari instansi daerah sudah mendata seluruh tenaga non-ASN yang ada. Dan kali ini kita akan coba bahas mengenai hal tersebut. Untuk itu bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi informasi terkait dengan pendataan pegawai BLUD di salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah diberitakan oleh Radar Pekalongan. Radar Pekalongan memberitakan dengan judul Tenaga Non-ASN Ketar-Ketir. Kita coba bacakan. Ribuan pegawai non-aparatur sipil negara di Kabupaten Pekalongan ketar-ketir atas nasib mereka. Kekhawatiran itu muncul pasca keluarnya surat edaran Menpan RB nomor bla 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 pertanggal 31 Mei 2022. Dalam SE Menpan RB itu disebut Pemda diarahkan untuk mengalihkan honorer ke CPNS, P3K dan outsourcing. Ada surat edaran Menpan tanggal 31 Mei 2022. SE ini menindaklanjuti PP nomor 49/2018 tentang manajemen P3K. Di pasal 99 ada warning setelah 5 tahun dari 2018 itu sudah tidak ada lagi tenaga honorer. Yang ada hanya ASN plus tenaga outsourcing, ujar Kepala PKPSDM Kabupaten Pekalongan Wiryo Santoso melalui Kabid Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Rohmawan kemarin. Semacam wiyata bakti dan sejenisnya itu kan berarti tidak diakui oleh pemerintah, dalam hal ini BKN. Akhirnya ditindaklanjuti lagi dengan surat 22 Juli kemarin agar Pemkab membuat atau memetakan jumlah non-ASN di Kabupaten Pekalongan, lanjut dia. Dikatakan banyak sekali jenis-jenis kepegawaian non-ASN. Ada POK punya pemerintah pusat yang di-drop untuk dinas kesehatan, ada sekitar 99 PTT, guru wiyata bakti, supporting staff, ada pula tenaga BLUD dan lainnya. Kita juga inventarisir tenaga BLUD, karena itu non-ASN juga, walaupun itu kewenangan masing-masing RSUD, tapi tetap kita inventarisir untuk pendataan, katanya. Dikatakan tahapan pendataan pegawai non-ASN itu sesuai arahan dari pusat. Untuk kelanjutannya, Pemda masih menunggu petunjuk lebih lanjut. Itu sifatnya instruksional dari pusat. Kita juga sudah melakukan berbagai upaya. Kita menyurati ke Kemenpan, tembusi ke BKN. Kita sifatnya memberikan informasi kondisi non-ASN itu. Artinya biar pusat juga tahu keberadaan mereka, ungkapnya. Dikatakan keberadaan pegawai non-ASN itu sangat dibutuhkan. ASN di Kabupaten Pekalongan hanya sekitar 9.000, kebutuhan real sekitar 13.000. Belum tiap tahun ada yang meninggal, pensiun, dan mutasi.
Jika SE Menpan itu diterapkan saklek, kasihan mereka. Itu perlu dicarikan solusi terbaik. Rata-rata masa kerjanya sudah lebih dari cukup. PTT sendiri misalnya, mereka sudah mengabdi sejak tahun 2005 tandasnya. Sementara itu, Sekda Kabupaten Pekalongan M. Yulian Akbar mengatakan, untuk tenaga guru akan diusulkan melalui formasi P3K. Total usulan formasi di tahun 2023 sebanyak 457. Diusulkan di tahun 2022, ini untuk formasi di tahun 2023. Sudah masuk tahap 1 dan 2 sebanyak 1104 P3K. Sudah masuk, jadi sudah terima SK tahap 1 dan 2. Tahap 3 ini, insya Allah kita usulkan di formasi 2023 jumlahnya 457. Ini tinggal nunggu kebijakan dari pusat, ujar Sekda. Untuk pegawai non-ASN dari tenaga kesehatan, total ada 508. Itu sudah masuk di database sistem informasi kesehatan di Kementerian Kesehatan. Jumlahnya 508, itu ada di Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Kraton, Rumah Sakit Kajen. Kita juga sedang mengkomunikasikan dengan Kemenpan dan Kementerian Kesehatan. Apakah itu melalui formasi P3K atau apa? Ini yang harus kita hitung kondisi fiskal anggaran, karena P3K dibiayai oleh pemerintah daerah, tandasnya. Ada pula tenaga administrasi dan tenaga teknis. Selama ini mereka dibiayai oleh BOS dan APBD. Jumlahnya ada 1.252 orang. Kita harus perhitungkan dengan kondisi fiskal kita. P3K kan juga jadi beban daerah katanya. Jadi itulah berita terkait dengan pendataan tenaga non-ASN yang ada di Kabupaten Pekalongan. Dan Kabupaten Pekalongan juga menyoroti tenaga non-ASN selain yang sesuai dengan persyaratan yang memang ada di SE Menpan RB 22 Juli ya. Jadi terkait dengan tenaga BLUD ini juga dilakukan inventarisir, walaupun nantinya tentunya keputusannya ada oleh pusat, tetapi tetap diinventarisir. Dan khusus untuk pegawai BLUD ini kan tentunya sudah didata melalui SISDMK ya, atau Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan. Jadi sepertinya nanti akan ada kebijakan khusus yang dibuat oleh beberapa instansi terkait ya, dari mulai Kementerian Kesehatan, Kementerian Pan RB, BKN untuk tenaga kesehatan ini ya. Jadi walaupun pegawai BLUD mungkin bukan digaji oleh APBN atau APBD, tentunya tetap harus ada afirmasi yang diberikan. Jadi mungkin itu pendapat saya terkait dengan hal ini. Jika ada pertanyaan ataupun tanggapan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.